siang teman-teman, kami dari kelompok 2, dari golongan A akan mempresentasikan mengenai obat tetes telinga dan nasal spray. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama mengenai obat tetes telinga. Tahukah kalian apa itu obat tetes telinga? Obat tetes telinga atau sering disebut dengan airdrop merupakan obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga yang dapat berguna untuk membersihkan atau mengurangi peradangan telinga bagian luar. Nah, obat tetes telinga ini mempunyai efek samping seperti rasa tersengat atau iritasi. Sementara kita akan merasakan mual dan tinnitus. Kemudian obat tetes telinga juga mempunyai kontraindikasi seperti inflamasi pada telinga dan hipersensitivitas. Nah, untuk mendapatkan obat dengan benar, pastikan bahwa obat diperoleh dari toko obat yang berizin. Kemudian konsultasikan dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Nah, apabila sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, kita perlu tahu nih contoh produk obat yang ada di pasaran, seperti adanya Alkalin, kemudian Vita, dan juga Forumen. Nah, untuk cara penggunaan dari obat tetes telinga ini, yang pertama itu cuci tangan dengan air dan sabun, terus yang kedua ada bersihkan telinga bagian luar dengan air hangat atau kain lembab, terus selanjutnya ada hangatkan kemasan obat tetes telinga dengan menggenggamnya selama 1-2 menit. Selanjutnya, miringkan kepala hingga telinga menghadap ke atas dan tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Selanjutnya, teteskan obat sesuai dengan dosis pemakaian pada lubang telinga. Selanjutnya, tetap miringkan kepala atau pertahankan posisi selama kurang lebih 2-3 menit. Selanjutnya itu, pasangkan kembali tutup botol tetes telinga dengan rapat. Jangan menyeka atau membilas ujung botol. Jika perlu, minta bantuan orang lain untuk meneteskan obat telinga. Lalu ada beberapa tips dalam penggunaan airdrops. Pertama, sebelum menggunakan, pastikan ujung botol atau pipet tetes tidak rusak. Lalu, simpan di suhu ruang dan hindari penyimpanan di tempat panas atau terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan simpan terlalu lama setelah kemasan dibuka, dan jangan digunakan bila sudah melewati batas kadaluarsa. Lalu, buang obat dengan terlebih dahulu menghilangkan label informasi dari kemasan obat, lalu membuang kemasan dengan memisahkan tutup dan botolnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan penggunaan nasal spray. Di slide yang kedua ini dengan judul, Yuk Kenali Nasal Spray. Apa itu nasal spray? Nasal spray merupakan obat yang digunakan di area hidung dan sinus. Obat berbentuk cair ini berguna untuk mengatasi gejala sinusitis, serta alergi seperti bersin-bersin, hidung mampet atau tersumbat, hidung berair, dan sebagainya. Untuk efek samping secara umum, antara lain hidung terasa terbakar, kemudian adanya perdarahan atau bercak darah pada hidung, adanya sensasi menyengat, kekeringan mukosa hidung, bersin, sakit kepala, palpitasi, epistaksis, dan ulcerasi nasal. Obat ini dikontraindikasikan untuk orang dengan infeksi lokal di mukosa hidung atau baru saja mengalami operasi hidung di mana tidak boleh menggunakan kortikosteroid nasal hingga luka sembuh. Lalu jika ada infeksi jamur lokal pada hidung atau faring. Nah, bagaimana mendapatkan obat dengan benar? Pastikan obat diperoleh dari toko obat berizin seperti rumah sakit, apotek, ataupun klinik yang sudah memiliki izin. Lalu konsultasikan dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Jika sakit masih berlanjut, dapat hubungi dokter. Berikutnya, contoh produk nasal spray yang beredar di Indonesia. Untuk gambar pertama, itu produk Avamis, yang gambar kedua berupa Iliadin, dan untuk gambar yang ketiga merupakan produk dari Nasonex. Lanjut. Baik, selanjutnya itu cara penggunaan dari nasal spray atau semprot hidung sendiri. Sebelumnya, untuk melakukan
Untuk menggunakan nasal spray, langkah baiknya cuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun, kemudian keringkan tangan hingga bersih. Setelah itu, hembuskan nafas melalui hidung agar hal ini bertujuan agar lubang hidung itu bersih. Setelah itu, botol dari nasal spray sendiri dikocok selama 10 detik. Hal ini bertujuan agar suspensi atau cairan yang ada di botol tercampur rata. Kemudian lepaskan tutup pada botol, setelah itu pegang botol dengan tegak menggunakan 2 jari di bahu pompa, sedangkan letakkan ibu jari pada bawah botol. Kemudian tekan ibu jari ke atas sehingga pompa dapat tertekan dan mengeluarkan cairan. Dan hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasal spray ini dapat digunakan atau tidak. Indikator dari nasal spray sendiri yang dapat digunakan yaitu munculnya cairan ketika ditekan. Setelah itu, tegakkan kepala dan jangan menengadah ke atas. Kemudian tutup satu lubang hidung dengan 1 jari dan letakkan spray pump 1/4 atau sampai setengah inci dari lubang hidung yang akan disemprot. Kemudian indikator atau tip masukkan ke dalam lubang hidung yang akan disemprot. Setelah itu, arahkan indikator itu pada dinding lubang hidung yang dekat dengan mata. Kemudian, usahakan botol itu tetap tegak lurus dengan kepala, serta tekan tombol atau pompa pada botol disertai dengan tarikan nafas melalui hidung. Setelah disemprotkan, usap tip atau aplikator pada botol itu dengan tisu bersih, kemudian tutup kembali botol menggunakan tutupnya. Kemudian ulangi langkah ke-3 hingga ke-6 untuk mengaplikasikan pada lubang hidung yang lainnya. Setelah itu tetap cuci tangan dan juga keringkan tangan dan simpan nasal spray pada tempatnya. Kemudian untuk cara penyimpanannya, yang pertama jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak, kemudian simpan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius, kemudian buang setelah 3 bulan setelah semprotan pertama kali, dan jangan gunakan setelah melewati batas tanggal kadaluarsa. Kemudian tidak boleh dibuang melalui air limbah atau limbah rumah tangga. Sekian penjelasan nasal spray dan tetes telinga dari kelompok kami, dan terima kasih.